Yes. Nah, yuk sekarang kita mencoba mulai masuk nih smart city. Apa sih sebenarnya smart city itu? Ya, saya mau sharing ke teman-teman smart city secara akademis. Ya, saya ngambil 3 definisi. 3 definisi itu ngambil yang prominent, teman-teman. Prominent itu yang paling keren lah, paling populer, paling banyak diacu. Ya, ini dari British Standard, dari ITU, sama dari ISO. Oke, yuk kita lihat bagaimana definisi dari smart city ya. Menurut 3 lembaga ini ya, secara akademis mereka definisikan ini. Smart city ya, menurut British Standard adalah the effective integration of physical, digital, and human system in the built environment to deliver a sustainable, prosperous, and inclusive future for its citizens. Nah, dari definisi British Standard ini teman-teman, ini menarik nih. Ini yang saya tebal ini keywordnya. Jadi dalam British Standard itu satu kota dikatakan smart city atau kota cerdas manakala kota itu sudah berhasil membangun sebuah sistem yang mampu mengkoneksikan sistem fisik kota. Apa itu teman-teman sistem fisik kota? Sistem fisik kota itu contohnya tadi sarana prasarana kota yang seperti jalan, jembatan, gedung, ya, bis, kereta api, yaitu physical system. Terhubung dengan human system. Ya, human system itu apa? Pasar, sekolah, gitu ya, komunitas, itu kampung, RT, itu human system. Jadi antara physical system dan human system itu terhubung. Terhubung via apa? Biasanya terhubung dengan digital system. Nah, digital system itu apa itu? Sensor, jaringan komputer, jaringan intra pemerintah bahasanya, atau wide area network, server, database, gitu ya, aplikasi. Nah, jadi kalau 3 sistem tadi terkoneksi, sistem fisik kota, sistem sosial kota, sistem digital itu mampu terkoneksi dengan efektif, maka itu salah satu indikator dalam definisi British Standard ini bahwa itu kota cerdas. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya gini loh, kalau ternyata misalnya kota Semarang, ternyata ada banjir di Pantai Jawa, ya di Pantai Utara udah mulai ada tanda-tanda banjir. Maka itu kan sistem fisik kota ya. Maka sistem kota itu kemudian mampu memberitahu ke sistem human, apa itu pemerintah kota atau Pemdanya atau ke masyarakatnya ya, bahwa oh ini 1 jam lagi akan ada banjir. Nah itu contoh integrasi fisikal ke human system dengan digital system. Itu namanya integrasi seperti itu. Ya, jadi itu contohnya. Jadi di British Standard mengatakan tuh yang namanya sistem fisik kota sama human system sama digital harus terkoneksi. Nah, in the built environment to deliver a sustainable, prosperous, and inclusive future for its citizen. Nah, di sini dia ngomongin definisi ini dia pakai outcome. Ya, jadi dalam British Standard itu definisi smart city itu in the end of the day gitu ya, nanti ujung-ujungnya kota itu harus sustainable. Sustainable itu artinya berkelanjutan, teman-teman. Berkelanjutan tuh kotanya nggak mati. Kan teman-teman sering yang lihat di TV kota mati, 3 kota mati, 10 kota mati. Nah itu contoh-contoh kota yang nggak cerdas. Kota mati itu kota yang cenderung ditinggalkan oleh warganya, ya karena banyak kejahatan, tidak menyenangkan, sudah nggak bisa berkembang lagi. Itu bukan kota sustainable. Kota sustainable itu kota yang masih terus bisa berkembang, menjadi lebih baik, lebih sehat, gitu, bahkan mungkin lebih besar. Jadi smart city kalau kotanya sustainable, prosperous, ya artinya kota itu makmur, sejahtera, dan inclusive future for its citizen. Jadi kota itu terbuka untuk berbagai warga. Mau agamanya apa, mau sukunya apa, kota itu tidak tertutup. Ya, jadi kalau ada orang baru, warga baru di situ, merasa tenang, merasa diterima. Nah, itu definisi akademik dari British Standard. Oke, kita udah pegang ya keywordnya. Lalu yuk kita lihat definisi akademik dari ITU, International Telecommunication Union. Apa sih definisinya? Nah, nih. Smart city adalah an innovative city that uses information and communication technology, ya, and other means
to improve quality of life, efficiency of urban operation and services, and competitiveness while ensuring that it meets the need of present and future generation with respect to economic, social, and environmental aspect. Ini menarik nih. Keyword pertama dalam definisi Smart City ITU ini adalah innovative city. Saya suka ini. Ya. Jadi sebuah kota atau kawasan perkotaan dikatakan smart manakala kota kabupaten itu inovatif. Inovatif itu berbeda ya dengan cara yang umum dilakukan orang sebelumnya atau dilakukan oleh sistem yang umum. Ya, dia berbeda. Tetapi perbedaan ini lebih efektif, lebih efisien. Itu dikatakan inovatif. Ya, jadi bukan dikatakan inovatif kalau berbeda tapi lebih boros, itu bukan inovatif ya. Nah, keyword pertama dalam ITU ini, sebuah kota dikatakan kota cerdas kalau inovatif. Yuk teman-teman, kalau saya nerangin gini, bayangin ya, kota mana ya di Indonesia yang udah inovatif. Pokoknya kalau kita baca berita, ada aja gitu. Kota itu ada aja terobosannya lagi, ada aja. Wah kemarin pengelolaan sampahnya udah diolah jadi gas. Oh sekarang ini ada bank sampah. Oh sekarang ada apalagi UMKM-nya ada program apalagi, oh pengelolaan lingkungannya ada inovasi teknologi apalagi, oh pengelolaan sistem ekonomi UMKM-nya pakai metode apalagi. Pokoknya teman-teman temukan ada aja yang baru. Nah kalau teman-teman ngerasa itu, oh mungkin kota saya udah inovatif. Dia selalu aja ada hal yang baru yang dipromotkan dan dijalankan. Jadi salah satu ciri yang dikatakan ITU di sini kota cerdas adalah kalau dia inovatif. Tetapi ini kata menarik nih, uses information and communication technology. Nah syaratnya di situ disebut kota cerdas kalau memakai ICT and other means. Other means itu apa? Teknologi non ICT ya, bisa aja dia. Kadang kita masih bingung ya, sensor itu ICT nggak, robotik itu ICT nggak, gitu ya. Misalnya ya, itu teknologi komunikasi informasi nggak robotik. Atau nanti ada teknologi itu semakin samar-samar. Ini bukan teknologi komunikasi, ini teknologi yang untuk mekanik gitu ya. Maka ini pakai kata-kata other means. Other means itu nggak mesti ICT. Itu makanya kalau saya mengatakan kalau kita jadi konsultan Smart City, ditanyai tentang, Pak gimana nih kita punya banjir di pantai utara Semarang, apa nih usulannya? Nah kalau kita cuman orang ICT, usulan kita apa? Pasang aja sensor, nanti pakai aplikasi ini aja, aplikasi yang bisa ngasih tahu kalau mau banjir. Nah, cuman sensor kan tidak mencegah banjir gitu loh. Ya, ternyata masalahnya bukan itu, masalahnya balik ke ilmu-ilmu basic tadi, apa? Bendungan, teknologi irigasi, teknologi pengelolaan sampah, which is itu bukan ilmu kita, teman-teman, bukan ilmu computing. Makanya saya selalu mengatakan Smart City itu ilmu multidisiplin, bukan ilmunya orang IT saja. Gitu ya. Saya juga ngomong kayak gini ke Kemenkominfo. Jadi mestinya dikeroyok oleh berbagai disiplin ilmu gitu. Jadi smart environment itu yang ngobrol adalah teman-teman dari teknik lingkungan, smart ekonomi yang ngobrol teman-teman ekonomi. Nah, cuman dia didampingi sama kita orang IT yang tahu teknologi. Jadi waktu dia ngobrol, kita bilang, Mbak, Pak, Mas, itu bisa nih pakai IT diolah jadi gini. Datanya bisa diolah kayak ini. Tapi teknologi-teknologi basic seringkali kita orang IT nggak tahu, teman-teman. Ya, kita nggak tahu teknologi bendungan terbaru, kita tidak tahu teknologi irigasi terbaru. Jadi sorry to say, misalnya kita sebagai konsultan Smart City jangan merasa yang paling tahu gitu, karena kadang-kala yang kita tulis di master plan Smart City malah salah gitu ya. Jadi ini Pak pakai aja sensor ini, wah padahal tetap aja banjir gitu. Makanya ini kata-katanya Smart City itu innovative city yang uses ICT and other means. Nah other means-nya inilah yang teman-teman disiplin ilmu lain yang tahu. Nah, in order to improve quality life, efficiency, urban operation services, competitiveness. Nah, di belakang ini adalah tujuannya atau outcome-nya yang output dan outcome yang diharapkan. Ya, nah kalau teman-teman baca kayak ini, untuk teman-teman yang penelitian, itu keyword-keyword yang di belakang itu kayak to improve quality of life, efficiency, itu bisa dipakai sebagai indicator maturity. Ya itu bisa dipakai untuk, oh berarti saya mau ngukur nih kotanya
smart city-nya berhasil atau enggak dari indikator yang outcome-nya tadi. Oke ya. Nah, itu definisi dari ITU. Yuk, definisi akademik ketiga dari ISO. Ya, ISO kan banyak kita pakai juga. Kalau ISO bilang gini, ini ISO lebih lebih teknologi oriented ya. Dia bilang gini, disebut smart city, a new concept and a new model which apply the new generation of information technology. Wah, dia lebih lebih straight nih. Pokoknya disebut smart city kalau dia pakai teknologi terkini. Wah, ya boleh setuju boleh enggak. Saya enggak setuju sih. Enggak harus teknologi terkini saya ya. Terserah Mbak Ibu. Maka kita terbuka dalam dunia akademik. Kalau definisi ISO ini harus pakai teknologi terkini. Internet of Things, cloud computing, big data, space information integration, gitu ya. Pertanyaannya kalau daerah itu nggak butuh itu gimana gitu ya. Nah, kalau definisi ini dia pokoknya ada teknologi terbaru, dia harus pakai itu. Nah, to facilitate planning, construction, management, and smart services of city. Nah, gitu ya. Nah, ini ada keyword-keyword yang kita dapatin dari 3 organisasi terkemuka tadi. Oke, yuk. Kalau begitu teman-teman, dari 3 definisi ini rasanya kita, kalau seandainya kita terima 3 definisi ini, kita gabungkan, kita ekstrak, maka smart city ya adalah kota atau wilayah perkotaan yang bisa memantau, mendeteksi, memahami, merespon ya, melayani, menyelesaikan, mengantisipasi kebutuhan, permasalahan, potensi kota dan masyarakatnya saat ini dan masa mendatang. Jadi dia bisa memantau ya, dia bisa memahami, lalu dia bisa melayani, dia bisa bahkan mengantisipasi. Yang kedua inovatif. Ya tadi kan kita ngambil ke keyword-keywordnya. Inovatif dalam layanan, proses bisnis, SDM. Yang ketiga, terkoneksi. Ya, kota itu mampu mengkoneksikan, mengintegrasikan sistem fisik kota, sistem sosial, sama sistem digital. Dan yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan teknologi lainnya. Oke ya, 4 key point ini yang kita dapatkan definisi smart city dari 3 definisi akademik dari organisasi terkemuka di dunia. Oke, yuk sekarang saya mau pakai analogi teman-teman. Ya, saya juga ngobrol kayak gini di beberapa ya kayak di Polandia saya jadi dosen tamu juga kurang lebih 2 tahun yang lalu ya di Polandia saya juga cerita tentang smart city. Saya penasaran juga, ini kalau artinya smart city kayak apa sih gitu. Smart city itu kalau kita lihat di kamus ya teman-teman, selain dari 3 definisi tadi, di kamus smart itu artinya kalau kita cari di Oxford ya dictionary, smart itu artinya energetic or quick in movement atau capable of making adjustment that resemble those resulting from human decision. Jadi smart city itu kalau dalam definisi kamu smart ya, smart itu dalam definisi di dictionary itu kemampuan seseorang atau sesuatu untuk merespon cepat, akurat dan antisipatif. Ini kalau kita misalnya offline ya, saya biasanya kalau offline saya lempar aqua. Saya lempar aqua, saya lempar buku ke mahasiswa, saya lempar. Saya nggak bilang, saya lempar aja aqua ke mahasiswa. Mereka kaget, wah gitu kaget tapi nangkap, aquanya ditangkap. Saya bilang, kok kamu tangkap sih? Gitu. Lah iya Pak, kalau nggak saya tangkap ya saya kena. Bapak marah sama saya. Enggak, saya bilang. Cuman kok kamu pintar banget bisa nangkap. Nah, dia bisa nangkap. Nggak saya suruh nangkap, saya lempar aqua ditangkap ya. Saya lempar air minum dia tangkap. Itu termasuk smart. Kalau nggak smart ya dia diem aja, dia kena air minum. Tapi dia tangkap. Saya nggak nyuruh dia. Tapi dia tahu itu bahaya buat dia tangkap. Nah, kemampuan seseorang atau sesuatu untuk merespon cepat, akurat, dan antisipatif tadi, itu disebut smart. Ya, itu kalau definisi dictionary, teman-teman. Nah, menariknya, teman-teman, mahasiswa tadi saya minta yang kedua. Oke, kalau gitu kamu kan udah nangkap ya. Sekarang matanya ditutup. Saya suruh dia untuk memejamkan mata. Kalau perlu saya kasih kain, saya tutup. Tolong ya, gitu. Sekarang saya mau ngelempar air lagi ke kamu, tapi saya nggak akan ngasih tahu kapan ngelemparnya. Dia udah bilang, jangan Pak, nggak bisa, saya nggak bisa nangkap gitu, karena kan saya ditutup, nggak bisa. Ya waktu saya lempar ya dia nggak bisa nangkap, dia mencoba kemana-mana juga nggak nangkap. Nah, ilustrasi itu menggambarkan apa teman-teman? Ternyata smartnya manusia tadi itu gara-gara
Tuhan karuniakan kita apa? Panca indera. Nomor satu, sesuatu menjadi smart manakala dia punya tool untuk mengumpulkan input informasi, data lingkungan dia. Itulah Tuhan yang Tuhan karuniakan ke kita, panca indera. Ya. Lalu input yang ditangkap oleh mata, telinga, hidung, kulit kita itu diteruskan ke otak kita, bahkan ke hati kita untuk memprosesnya. Oh, itu tadi ada air minum datang ke arah saya. Maka dia menggerakkan anggota tubuh yakni tangan untuk menangkap. Ya. Ternyata kecerdasan itu dasarnya dari situ. Tuhan itu menciptakan cerdas itu bukan hanya dari otak, dari panca indera dulu. Jadi sebelum otak, panca indera dulu, teman-teman. Panca indera dulu, diolah otak, otaknya nyuruh motorik tubuh kita. Jadi artinya, Pak teman-teman, artinya sebuah kota, kalau pengen cerdas, dia harus punya 3 komponen itu. Punya panca indera, punya otak, kalau saya ngomong punya hati juga ya, jangan cuma otak. Punya otak dan hati, dan punya anggota tubuh, motorik tadi. Apa itu? Nah, panca indera dalam konteks kota itu analog sama sensor, CCTV, gitu ya. Karena kalau tidak ada CCTV, nggak ada sensor, nggak ada alat-alat untuk pengumpul data, ya kota itu nggak bisa memantau sistem fisiknya atau sistem sosialnya. Jadi wajar teman-teman kalau teman-teman bertanya, Pak, emang kalau smart city harus banyak CCTV ya? Ya mau nggak mau saya katakan iya. Emang kalau smart city harus banyak sensornya ya Pak? Ya mau nggak mau saya katakan iya. Mungkin bentuknya nggak sensor, RFID. Mungkin bentuknya Internet of Things dalam berbagai bentuk. Ya, tapi dia di kota itu banyak tool-tool untuk mengumpulkan data secara up to date, real time. Oke, jadi itu nggak bisa dibantah. Kalau mau jadi smart city ya harus ada invest itu, baik investnya dalam bentuk dana pemerintah ataupun mungkin nanti kerjasama dengan swasta. Yang kedua, analoginya, lalu tadi input yang dikumpulkan oleh panca indera diolah oleh otak sama hati. Nah, apa ini analoginya? Analoginya berarti kota itu harus punya otaknya. Otaknya apa? Microcontroller plus aplikasinya. Jadi wajar itu juga harus mengembangkan berbagai aplikasi, berbagai tool untuk pengolahan data tadi. Mau AI, decision support system, export system gitu ya. Nah, kalau dia sudah diolah, dia langsung bisa bergerak secara otomatis, secara cepat, secara akurat. Itulah kota itu kalau kita tangan, kaki gitu ya, badan, maka kota itu membutuhkan actuator, monitor gitu ya, untuk dia bereaksi. Entah bentuknya kayak pompa air cerdas, entah bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak monitor yang touchscreen yang komunikatif, sensor banjir, entah bentuknya kayak bak sampah yang apa namanya bisa memberitahu, bisa bersuara, entah bentuknya kayak tadi ya misalnya kayak alat penyaring yang dia bisa membersihkan apa kotoran yang disaringan itu secara otomatis ketika dia kotor. Nah, itu adalah actuator, itu adalah monitor output atau alat-alat motorik. Oke, nah teman-teman jadi udah paham ya. Nah, kalau Tuhan untuk menjadikan manusia cerdas itu butuh butuh panca indera, otak, dan tubuh, motorik, maka kota untuk bisa cerdas, dia butuh input, sensor CCTV, dia butuh microcontroller, dan dia butuh actuator and monitor. Ya, nah inilah teman-teman sekalian ya yang definisi smart city dari akademis. Oke, sekarang kita letakkan kaki kita di kaki kanan kita ya, tadi kaki kiri kita, karena kita pakai otak kiri, kan akademik. Kita letakkan kaki kanan kita di dunia praktis, di dunia real, di kota-kota, kabupaten, di daerah di Indonesia.